Yo semuanya, di pembahasan kali ini Mimin akan membawa kalian ke dunia solo leveling, di mana petualangan penuh aksi dan ketegangan Sung Jinwo mulai memanas. Episode 4 ini akan menjadi titik awal yang menegangkan bagi perjalanan Jinwo. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini, biar Mimin tambah semangat dan uploadnya juga cepat. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Setelah Jinwo selesai menumpas para iblis di dungeon untuk mencari item eliksir kehidupan yang bisa mengobati penyakit ibunya, Jinwo langsung pergi ke rumah sakit mengunjungi ibunya yang masih belum sadar dikarenakan penyakit misterius yang membuatnya tidur abadi. Untuk membuat potion eliksir kehidupan yang bisa menyembuhkan segala penyakit, ada 3 item khusus yang harus Jinwo kumpulkan. Saat ini Jinwo telah mendapatkan World Trees Fragment setelah ia berhasil mengalahkan Vulkan di lantai 50. Lalu Spring Water of the Echoing Forest setelah ia mengalahkan Metus di lantai 75. Item terakhir yang Jinwo butuhkan adalah Purified Blood of Demon King. Meskipun saat ini Jinwo belum bisa menemukan item terakhirnya, tapi setidaknya Jinwo sudah tahu di mana ia bisa menemukannya. Diketahui item tersebut berada di lantai tertinggi yang merupakan tempat bos terakhir di Kastil Iblis. Jadi kalau Jinwo bisa menyelesaikan Kastil Iblis, maka ia bisa mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat eliksir kehidupan. Setelah Jinwo menaikkan level sebanyak 16 kali saat dia menaiki Kastil Iblis dalam waktu 7 hari. Kini rank Jinwo sudah menjadi rank S, di mana itu adalah tingkat kekuatan yang membuatnya tidak perlu merasa takut dengan apapun lagi. Dijelaskan rank dapat mengubah hidup banyak orang, dan kekuatan Hunter bisa ditentukan oleh rank mereka. Walaupun mereka melatih kemampuan berpedang ataupun tubuh mereka, tetap saja akan sulit untuk menutup jarak dari tiap rank mereka. Sebagai contoh, meskipun Pak Song sudah melatih kemampuan berpedangnya, nyatanya ia tetap tidak bisa mengalahkan Kang Tae-sik karena perbedaan rank mereka. Jinwo sendiri sudah mengikuti banyak raid selama bertahun-tahun dan ia masih tidak bisa menaikkan ranknya. Tapi setelah ia mengalami kebangkitan ganda, tentunya sekarang ada banyak perubahan dalam diri Jinwo. Beberapa saat kemudian, Jinwo tampak mendatangi kantor Asosiasi Hunter Korea untuk mengevaluasi ulang peringkatnya sebagai seorang hunter. Hingga setelah menunggu beberapa antrian, akhirnya Jinwo telah dipanggil ke ruangan evaluasi untuk mengukur kekuatannya dengan menggunakan sebuah mesin yang berbentuk bola kristal berwarna hitam. Namun ketika Jinwo disuruh menaruh tangannya ke kristal hitam tersebut, tiba-tiba petugas di ruangan itu malah merasa ada yang aneh dengan mesin detektornya, seolah-olah alatnya telah rusak. Petugas itu kemudian meminta bantuan kepada rekannya untuk memeriksa alat tersebut. Tapi ketika petugas lain mencoba mengecek masalah yang terjadi, betapa terkejutnya dia. Ternyata yang menyebabkan error pada detektor itu bukan karena kerusakan, melainkan karena alatnya tidak mampu mengukur kekuatan Jinwo yang sangat besar. Sampai sejauh ini, Jinwo adalah hunter ke-10 di Korea yang kekuatannya tidak bisa diukur dengan alat detektor. Dan itu artinya, sudah bisa dipastikan bahwa Jinwo sekarang adalah seorang hunter rank S. Mengetahui hal itu, sontak telah membuat kehebohan di kantor Asosiasi Hunter hingga jadi menarik perhatian Wo Jinchul dan seorang pria misterius yang berada di luar kantor tersebut. Wo Jinchul yang menduga mungkin ada hunter baru yang membuat keributan karena masalah ranknya. Lantas ia pun berniat untuk mengecek apa yang terjadi. Begitu juga dengan pria misterius itu. Kembali ke ruangan evaluasi rank, petugas tadi kemudian menyampaikan kepada Jinwo bahwa evaluasi ranknya akan ditunda karena mesin detektor mereka tidak bisa mengukur kekuatan Jinwo. Jadi Jinwo pun diminta untuk datang kembali setelah 3 hari ke depan, setelah asosiasi mempersiapkan alat detektor yang lebih akurat. Para perekrut hunter dari guild kecil yang mendengar hal itu tentu sangat terkejut saat mereka mengetahui kekuatan Jinwo tidak dapat terukur. Mereka tahu situasi ini pasti disebabkan karena Jinwo adalah rank S, dan itu telah meruntuhkan kepercayaan diri mereka untuk merekrut Jinwo. Hingga sampailah ketika Wo Jinchul dan pria misterius tadi sudah tiba di sana. Lagi-lagi semua orang kembali dibuat terkejut, karena pria yang bersama Wo Jinchul itu ternyata adalah ketua guild hunters terhebat di Korea yang bernama Choi Jong-in, dan dia juga seorang rank S. Dengan sihir api tingkat atas miliknya, orang-orang menyebut Choi Jong-in bisa memusnahkan bangunan dengan mudah hanya menggunakan 1 mantra saja. Setelah Choi Jong-in bertemu dengan Jinwo, ia langsung bisa mengetahui kalau Jinwo adalah orang ke-10 yang telah mencapai rank S meski tanpa menggunakan alat pengukur sekalipun. Jadi karena tidak mungkin baginya untuk mengabaikan hunter sekuat Jinwo, lantas Choi Jong-in langsung saja menawarkan Jinwo untuk bergabung ke dalam guild hunters miliknya. Namun tanpa diduga oleh Choi Jong-in, ternyata Jinwo malah dengan entengnya menolak tawaran tersebut
hingga membuat Choi Jong-in sangat terkejut dan tidak percaya kalau dirinya telah ditolak mentah-mentah oleh Jinwo. Berhubung saat ini Jinwo masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan salah satunya dia harus kembali ke Istana Iblis secepatnya. Saat itu Jinwo langsung pergi dari sana tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, hingga membuat Choi Jong-in yang melihatnya jadi menganggap bahwa Jinwo adalah hunter tipe assassin yang hebat. Dan jika ia bisa merekrut Jinwo masuk ke Guild Hunters miliknya, Choi Jong-in sangat yakin mereka tidak hanya akan memiliki 3 hunter rank S, tapi guildnya juga bisa berdiri bersama dengan guild top lainnya di seluruh dunia. Tak lama setelah Jinwo pergi meninggalkan kantor asosiasi hunter, di sini terlihat ada Baek Yun-ho yang baru tiba di sana dengan nafas terengah-engah. Alasannya datang ke sini karena ia telah mendapat informasi bahwa Jinwo sedang mengevaluasi ulang ranknya di kantor ini. Namun sayangnya Baek Yun-ho terlambat karena Jinwo sudah pergi sebelum dia tiba. Saat melihat kemunculan Baek Yun-ho di sana, Choi Jong-in langsung bisa memahami tujuan Baek Yun-ho yang ingin mengincar Sung Jinwo juga. Dan sekarang Choi Jong-in jadi menyadari ternyata Jinwo bukanlah orang yang mudah dimenangkan. Di malam harinya ketika Jinwo kembali berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, Jinwo telah bertekad untuk segera menyembuhkan penyakit ibunya apapun yang terjadi, lalu ia berkata, "Aku harus menjadi lebih kuat. Jika bos level menengah sekuat itu, aku pasti akan kalah oleh bos lantai atas. Levelku memang naik saat aku naik lantai. Tapi, tepat ketika Jinwo belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ia dihampiri Wo Jinchul yang ingin mengkonfirmasi dugaannya bahwa Jinwo lah yang mengalahkan monster di dungeon ganda. Namun karena Jinwo hanya menjawab, "Kita bertemu lagi, Pak Ketua." Di sini Wo Jinchul kembali menegaskan kepada Jinwo bahwa tujuan utama divisi pemantau bukanlah berurusan dengan monster, melainkan dengan manusia. Jadi tentu saja, mereka harus memantau dan menghukum hunter yang melanggar hukum. Sementara ketika Jinwo ingin pergi dari sana, karena dia tidak mau terlibat dengan divisi pemantau. Saat itu, Wo Jinchul langsung meminta Jinwo meluangkan waktunya sebentar untuk bertemu dengan ketua asosiasi hunter Go Gun-hee. Go Gun-hee adalah seorang rank S yang berumur di atas 80 tahun, namun dia memiliki tubuh seperti seorang pegulat. Begitu mereka bertemu, Go Gun-hee langsung mengucapkan selamat atas pencapaian Jinwo yang telah menjadi hunter rank S. Bahkan meskipun Jinwo masih merendah diri dengan alasan bahwa evaluasi kekuatannya belum selesai, Go Gun-hee tetap menganggap Jinwo sudah mencapai rank S karena evaluasi ulang itu tidak ada artinya. Lagi pula alat detektor yang mereka gunakan sebenarnya hanya untuk membantu mereka membagi hasil saja dan bukan alat untuk mengukur yang di luar rentang lingkupnya. Bahkan meskipun mungkin bagi mereka untuk mengukur rentang saat ini di masa lalu, nyatanya masih sulit untuk membedakan antara rank S, rank double S, atau rank triple S. Jinwo yang mendengarnya kemudian bertanya, kalau begitu kenapa evaluasi itu dilakukan? Lalu dengan tenang Go Gun-hee menjawab, sebenarnya prosedur itu hanyalah trik untuk memberi mereka waktu agar bisa bertemu dengan rank S sebelum orang lain menemukannya. Setelah menjelaskan semua itu kepada Sung Jinwo, Go Gun-hee mulai berterus terang bahwa tujuannya mengundang Jinwo adalah untuk membantu Jinwo bisa memilih jalan yang berbeda. Lebih tepatnya, ia ingin membantu Jinwo agar bisa memiliki kekuasaan yang sejajar dengan asosiasi hunter, yaitu dengan bergabung bersama mereka. Lalu ketika Go Gun-hee ditanyai oleh Jinwo, kenapa dia menawarkan ini padanya? Di sini Go Gun-hee kembali menjelaskan, alasan keseimbangan negara mereka masih bisa bertahan sampai saat ini, yaitu karena adanya 5 guild besar. Jika Jinwo bergabung dengan salah satu guild, maka keseimbangan akan hancur dan negara ini bisa kacau. Jadi itulah sebabnya peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Dan Go Gun-hee sangat berharap agar Jinwo mau bergabung dengan asosiasi hunter. Jinwo yang mendengarnya sempat berpikir bahwa itu bukanlah tawaran yang buruk, karena siapapun yang mendapat bantuan dari ketua Go Gun-hee, maka dia pasti akan memiliki jalan menuju kesuksesan. Namun berhubung tujuan Jinwo menjadi hunter bukanlah untuk meraih kesuksesan, pada akhirnya Jinwo pun menolak tawaran dari Go Gun-hee, sebab yang dia inginkan sekarang hanya bertarung melawan monster. Dan Jinwo sangat yakin, tempat yang paling ia butuhkan hanya ada di dalam dungeon. Saat mendengar keputusan Jinwo yang tidak terduga, sontak Go Gun-hee jadi sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan jantungnya juga terus berdebar kencang saat dia melihat keseriusan tekad Jinwo dari tatapan matanya. Sementara setelah pembicaraan itu selesai, dan Jinwo juga langsung pergi dari sana. Scene kemudian berganti ke negara Amerika, tempat Hwang Dong-su berada. Di sini terlihat Dong-su yang masih selamat setelah ia dikalahkan oleh ayah Jinwo, namun kondisinya tampak sangat mengenaskan. Dong-su yang ditanyai oleh seorang wakil direktur, apakah orang yang bernama Sung Il-hwan itu benar-benar seorang monster? Lantas Dong-su pun menjawabnya dengan sangat yakin bahwa Sung Il-hwan memang benar seorang monster,
Tidak peduli meskipun ada bukti video kalau dia telah membantu manusia. Namun pada kenyataannya, sebenarnya Dongsu ini hanya berdalih agar ia tidak disalahkan karena telah menyerang manusia. Mengingat betapa mudahnya ia dikalahkan oleh ayah Jinwo, Dongsu tampak sangat kesal dan menganggap ini adalah kekalahan yang memalukan. Ditambah lagi setelah ayah Jinwo juga memperingatkan Dongsu untuk jangan pernah menginjakkan kakinya lagi di Korea, karena ayah Jinwo pasti akan membunuh Dongsu jika itu terjadi. Di sini Dongsu benar-benar tidak bisa menerima penghinaan itu, jadi ia berencana setelah tubuhnya sembuh total, ia pasti akan membunuh ayah Jinwo dengan sangat sadis. Cerita kembali berfokus ke sisi Jinwo yang sedang membuka situs online shop untuk mencari sebuah item. Dia membutuhkan sebuah item yang dapat melindunginya dari panas api saat ia kembali ke dungeon kastil iblis nanti. Namun berhubung harga item tersebut sangat mahal dan tabungan Jinwo juga mulai menipis, lantas Jinwo pun berniat akan menjual item yang ia dapatkan dari sistem. Tapi masalahnya Jinwo bingung harus kasih alasan apa jika ada yang bertanya dari mana dia bisa mendapatkan item tersebut. Belum lagi karena lisensi rank S-nya juga masih lama jadinya. Tentunya tidak akan ada yang percaya bahwa seorang hunter rank E bisa mendapatkan item langka itu. Satu-satunya cara agar tidak ada yang mencurigainya, Jinwo harus punya bukti pernah masuk ke gate rank A di catatan hunternya. Tapi Jinwo pikir hal itu juga mustahil. Karena tidak mungkin tim raid yang memiliki rank tinggi akan membiarkan hunter rank E sepertinya masuk ke sana. Hingga sampailah ketika Jinwo menemukan informasi ada tim penambang dari Guild Hunters yang sedang merekrut anggota. Pada akhirnya, Jinwo pun berencana untuk mendaftarkan dirinya ke dalam tim tersebut agar ia bisa memasuki gate rank A tanpa dicurigai. Lalu dengan catatan hunternya nanti, Jinwo akan bisa menjual item berharga yang ia kumpulkan tanpa ada masalah. Berita tentang Jinwo yang memutuskan bergabung dengan tim Red dari Guild Hunters tentunya telah mengejutkan Go Gun-hee yang mendengarnya. Go Gun-hee sempat kecewa dengan Jinwo karena sepertinya dia hanya asal bicara saja di pertemuan mereka sebelumnya. Lalu ketika Wo Jinchul juga melaporkan bahwa Hunter Sung Jinwo bukan bergabung dengan tim penyerang, melainkan dengan tim penambang. Sontak Go Gun-hee jadi semakin terkejut dan kebingungan kenapa Hunter sekuat Jinwo malah bekerja sebagai penambang dan apa tujuan Jinwo sebenarnya. Di keesokan harinya setelah Jinwo diterima menjadi anggota tim penambang dari guild milik Choi Jong-in. Saat itu Jinwo benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya, hingga tidak ada seorang pun yang menyadari siapa Jinwo sebenarnya. Dijelaskan karena skala dungeon dengan rank yang tinggi sangat luas, hingga tim penyerang tidak bisa mengatasi semua pekerjaannya. Maka mereka telah membagi pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Tim penyerang adalah mereka yang mengatasi para monster. Tim penambang akan bekerja menambang material di dungeon, sedangkan tim pengambil akan bekerja mengambil bangkai monster. Tim penambang dan tim pengambil akan masuk ke dungeon ketika semua monster kecuali bos sudah dikalahkan. Jadi walaupun kelihatannya mereka menggunakan SDM terlalu banyak, sebenarnya hal itu dikarenakan mesin modern yang menggunakan listrik tidak bisa digunakan di dalam dungeon, hingga mereka pun terpaksa harus bekerja dengan cara tradisional. Begitu Jinwo dan para penambang lain masih menunggu tim penyerang selesai menaklukkan para monster. Di sisi dalam gate terlihat ada Choi Jong-in bersama para anggotanya yang sedang berhadapan dengan beberapa monster. Hanya dengan menjentikan jari kerokok di tangannya, Choi Jong-in bisa menciptakan api yang sangat besar dan langsung melancarkan serangannya. Dalam sekejap, Choi Jong-in berhasil menumbangkan semua musuh hanya dengan sekali serang saja. Bahkan ia juga sengaja mengurangi pelepasan kekuatannya agar mayat para monster itu tidak terlalu gosong dan masih bisa diambil oleh tim pengambil. Hingga sampailah ketika tim penyerang menyelesaikan tugasnya dan sudah keluar dari gate. Disinilah waktunya bagi Jinwo dan anggota penambang lainnya untuk memasuki gate. Saat melihat kemunculan Choi Jong-in, Jinwo berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak ketahuan. Namun ketika sang wakil master yang bernama Cha Hae-in juga keluar dari sana, tanpa diduga oleh Jinwo, ternyata penciuman wanita itu bisa menyadari hawa keberadaan Jinwo yang kuat. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 4 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.